pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Keluarga nelayan yang tenggelam pasrah karena korban tak kunjung ditemukan. Buka keterisolasian, Presiden Joko Widodo resmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat. Saya nyatakan diresmikan. Festival Danau Sentani yang berlangsung selama 2 hari resmi dibuka. Pencarian terhadap Ramli, nelayan yang tenggelam di perairan Komolon, Merauke, akibat perahu yang ditumpanginya terbalik, hingga kini belum membuahkan hasil. Pencarian sudah memasuki hari kelima, namun tim SAR belum juga menemukan Ramli. Keluarga yang sejak awal menunggu kabar akhirnya pasrah. Mereka berharap jasad Ramli bisa ditemukan dalam kondisi apapun agar bisa dimakamkan secara layak oleh keluarga. Pencarian terhadap korban tidak mudah, karena tim SAR harus menghadapi cuaca buruk serta gelombang laut yang tinggi. Kami masih terus melakukan pencarian di sekitar pesisir Okaba, Wamal, dan bila dimungkinkan akan sampai di Timam. Kami saat ini belum bisa melakukan pencarian melalui SAR laut dikarenakan Laut Merauke saat ini gelombangnya masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini, saya selaku Kasat Polair Polres Merauke menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan atau mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan saudara Ramli, kami mohon untuk menginformasikan kepada Satuan Polair Polres Merauke atau kepada SAR atau bisa juga kepada kantor polisi terdekat. Ramli merupakan salah satu dari 4 nelayan yang bernasib naas. Ia tenggelam akibat kapal ditumpanginya terbalik dihantam ombak, sementara 3 rekannya selamat setelah berenang ke tepian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Bandara Ewer yang dibangun di atas rawa itu akhirnya rampung setelah dibangun sejak tahun 2014. Jokowi menyebut peresmian Bandara Ewer sangat penting karena menyangkut konektivitas atau keterhubungan wilayah Papua, sehingga mempercepat mobilitas orang dan barang dan akan membuka isolasi. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, saya nyatakan diresmikan. Setiap minggunya akan ada penerbangan-penerbangan dari wilayah Papua lain, 2 diantaranya 2 penerbangan dari Timika dan 4 penerbangan dari Merauke. Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dibangun sejak 2014. Kemenhub memperpanjang landasan menjadi 1.650 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar tipe ATR. Selanjutnya, di tahun 2019, Bandara Ewer terus dikembangkan. Akses menjadi lebih mudah dan fasilitas pun dilengkapi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Merauke diwarnai kericuhan. Menhub Kamis kemarin mengunjungi Pelabuhan Yosudarso, namun petugas keamanan dengan sigap melarang wartawan masuk ke pelabuhan. Bahkan koresponden SCTV Indosiar sempat diperlakukan kasar. Petugas keamanan menyatakan hanya menjalankan perintah pimpinan. Namun wartawan semakin kecewa ketika petugas mengizinkan wartawan yang datang bersama rombongan menteri masuk ke pelabuhan. Tadi proses pengerjaan tadi. Sudah sementara sudah dikerjakan terus ini. Tapi nanti detailnya Bapak ketemu Pak Menteri, kebijakan apa yang diambil nanti itu belum jauh-jauh dari Jakarta kan memang mau. Iya. Gitu. Nanti hotel aja di situ. Oke, baik. Bapak karir kapal? Kalau besok itu. Itu tenggelam dan itu apa tertanam dalam lumpur. Tanam dalam rumah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Merauke untuk melihat dari dekat bangkai kapal Patar yang tenggelam ditabrak kapal Pelni pada tahun 2015 lalu. Bangkai kapal akan diangkat karena mengganggu arus lalu lintas kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Yosudarso. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.